Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Tita Gasya Fuling Guru dengan NIM 1020240013 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membuat video animasi tentang statistik inferensial, uji t-test dependen dan uji Wilcoxon. Pada mata kuliah biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Pemarida Simbolon. Nah, pertama-tama apa yang dimaksud dengan uji t-test? T-test atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol, dikembangkan oleh William Seeley Gusot pada 1915. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis dua sampel. Uji T dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas atau independen dan uji T untuk sampel berpasangan yaitu atau paired. Menurut Sugiono 2010, t-test dependent atau sering diistilahkan dengan paired sample test. T-test adalah uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Dua rupa sampel berpasangan, yaitu satu sampel yang diukur dua kali. Misalnya sebelum sampel diberi iklan dan sesudah diberi iklan. Yang diukur selanjutnya adalah apakah setelah diberi iklan anggota sampel yang memberi barang lebih banyak daripada anggota sebelum diberi iklan atau tidak. Yang selanjutnya itu dua sampel berpasangan diukur bersama. Misalnya sampel yang satu diberi iklan, sampel yang lain tidak. Yang diukur selanjutnya adalah apakah anggota sampel yang diberikan iklan memberi barang yang lebih banyak atau tidak daripada yang tidak diberi iklan. Nah, adapun fungsi dari t-test dependent adalah yaitu untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Syarat-syarat penggunaan uji t-test dependent yaitu yang pertama, satu uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Kedua, digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, satu sampel atau setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Yang kedua yaitu merupakan data kuantitatif atau rasio interval. Yang ketiga itu data berdistribusi normal atau di populasi terdapat distribusi difference sama dengan D, yang berdistribusi normal dengan mean mu D sama dengan 0 dan variance sama dengan 1. Nah, adapun rumusnya seperti pada samping kiri, keterangannya yaitu D selisih X1 dan X2 atau X1 dikurang X2. N yaitu jumlah sampel, X bar yaitu rata-rata, SD yaitu standar deviasi dari D. Selanjutnya itu uji Wilcoxon. Wilcoxon Signet Rank Test adalah uji non-parametris yang mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal ataupun interval tetapi berdistribusi tidak normal. Wilcoxon Signet Rank Test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio, namun datanya tidak mengikuti distribusi normal. Wilcoxon Signet Rank Test mempertimbangkan jajaran jarak pengukuran dari nilai yang dihipotesiskan atau dalam hal ini 0, dan kemudian menjumlahkan peringkat ini untuk dua bagian dari dataset, atau di atas dan di bawah 0. Jika median 0, maka kita akan mengharapkan dua jumlah peringkat yang kurang lebih sama. Uji tanda sangat sedikit menggunakan informasi dalam dataset, karena hanya memberikan tanda plus dan kurang tanpa menghitung beda atau selisih atau jaraknya, sehingga banyak informasi yang terpangkas atau hilang. Nah, prosedur uji bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan atau Wilcoxon Signet Rank Test for Paired Observation pada dasarnya sama seperti uji peringkat bertanda Wilcoxon pada populasi tunggal. Perbedaannya,
terletak pada data yang diuji. Pada pengujian data berpasangan, pengujian yang dilakukan adalah data selisih data yang berpasangan. Asumsi. Nah, asumsi ini adalah yaitu data yang dianalisis dari N pengamatan dengan selisih DI sama dengan XI kurang YI kurang XI. Selisih berupa berubah acak kontinu. Sebaran populasi selisih adalah simetris dengan nilai tengah atau MD. Selisih saling bebas dan selisih yang diukur minimal berskala selang atau interval. B. Hipotesis. Nah, hipotesis ini yaitu dua arah. Nah, yang pertama yaitu hipotesis dua arah. Hipotesis 0 atau disamakan dengan HO yaitu MD sama dengan 0 versus H hipotesis 1 yaitu MD tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu satu arah. Hipotesis 0 yaitu MD kurang dari atau sama dengan 0 versus hipotesis 1 MD lebih dari 0. Yang terakhir yaitu satu arah. Hipotesis 0 yaitu MD lebih dari atau sama dengan 0 versus hipotesis 1 atau H1 yaitu MD kurang dari 0. C yaitu statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah hipotesis A yaitu T sama dengan MLN atau dalam kurung T minus dan T positif, dan hipotesis B T sama dengan T dan hipotesis C yaitu T sama dengan T plus. Yang pertama tadi yaitu T sama dengan T minus. Dan D yaitu kaidah keputusan. Kaidah keputusan yaitu pada hipotesis A tolak hipotesis 0 atau HO jika T kurang dari atau sama dengan Tn alfa per 2. Hipotesis B tolak HO jika T minus kurang dari atau sama dengan Tn alfa. Dan hipotesis C yaitu tolak hipotesis 0 atau HO jika T positif kurang dari Tn alfa. Nah, prosedur umum uji peringkat pertanda Wilcoxon adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hitung selisih nilai DI sama dengan YI kurang XI. Jika hasilnya DI sama dengan 0, maka abaikan pengamatan tersebut. Beri peringkat untuk DI jika ada nilai yang sama atau disebut TS. Beri peringkat tengah atau mid rank. Yang ketiga yaitu pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah pertama. Dan yang terakhir yaitu hitunglah jumlah peringkat pertanda plus seperti pada dalam kurung T dan tanda tambah itu dibaca plus dan jumlah peringkat bertanda minus atau T kurang. Rumus Wilcoxon yaitu seperti di bawah. Nah, T yaitu jumlah ranking bertanda kecil dan N yaitu banyaknya pasang yang tidak sama nilainya. Nah, ketentuan aplikasi pada uji Wilcoxon yaitu data berpasangan, skala ordinal, interval, dan rasio, populasi atau sampel berpasangan, dan signifikansi nilai Z dibandingkan dengan tabel kurva normal. HO ditolak bila Z dihitung lebih dari atau sama dengan Z tabel. HO diterima bila Z hitung kurang dari Z tabel. Nah, di sini
ada soal kasus tentang sebuah rumah sakit ingin mengevaluasi apakah penerapan pelatihan pengisian e-claim atau klaim elektronik ZKN dapat mempercepat waktu pengisian dokumen klaim oleh petugas rekam medis. Waktu pengisian atau dalam menit untuk 5 petugas sebelum dan sesudah pelatihan dicatat sebagai berikut. Petugasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum pelatihannya yaitu 35, 40, 38, 37, dan 36. Sesudah pelatihannya 30, 36, 33, 32, dan 30. Nah, sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan itu waktu menit sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Nah, pada uji tes dependen yang pertama dilakukan untuk yang pertama yaitu formulasi hipotesis. H0 atau dibaca dengan hipotesis 0. Tidak ada perbedaan rata-rata waktu pengisian klaim sebelum dan sesudah pelatihan. Atau mu D sama dengan 0. H1 adalah adanya penurunan rata-rata waktu pengisian setelah pelatihan. Mu D kurang lebih dari 0 karena D sama dengan sebelum kurang sesudah. Yang kedua yaitu alfanya 0,05 atau uji satu arah karena kita ingin tahu penurunan waktunya. Setelah itu kita menghitung statistik ujinya. Seperti pada tabel di samping, nah, dimasukkan ke dalam rumus 5, 4, 5, 5, dan 6. Hasil dari pengurangan sebelum dan sesudah sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, dimasukkan ke dalam rumus D bar sama dengan 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 dan tambah 6 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5,0. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya adalah 5, maka kita masukkan lagi ke dalam rumus SD sama dengan akar 5 dikurang 5 kuadrat. Nah, 5 ini adalah hasil dari penjumlahan sebelum dan sesudah yang tadi. Ditambah dengan 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 5 kurang 5 kuadrat, ditambah 5 dikurang 5 kuadrat, dan ditambah 6 kurang 5 kuadrat dibagi dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 0 tambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya itu 0,5. Hasilnya yaitu akar 0,5. Akar 0,5 yaitu 0,707. Nah, adapun DF yang kita dapat yaitu, nah DF ini sudah ada ketetapannya, yaitu N dikurang 1. N-nya itu yaitu jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5 yaitu 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Jadi DF sama dengan 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi itulah kenapa dibagi dengan 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus T hitung. T sama dengan N per SD akar N. Nah, ketika dimasukkan ke dalam rumus, N-nya tadi yaitu 5 per SD-nya tadi, hasil SD-nya itu 0,707 akar 5. Akar 5 karena N-nya adalah 5. Hasilnya itu 15,81. Jadi kesimpulannya, bandingkan dengan T-table, DF yaitu 5 dikurang 1, nilai T hitung yaitu 15,81, nilai T-table yaitu 2123. Nah, pada alfa 0,05
DE dan DF adalah 4. Karena T hitung yaitu 15,81 lebih dari T tabel yaitu 2123, maka daerah menolak hipotesis 0. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu kerja petugas sebelum dan sesudah perlakuan. Artinya, perlakuan yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu kerja petugas. Selanjutnya yaitu pengujian pada uji Wilcoxon. Nah, kita berikan data seperti tadi. Nah, yang pertama yaitu hipotesis. H0 atau hipotesis 0 tidak ada perbedaan median waktu dan pengisian. H1 atau hipotesis 1 median waktu sesudah kurang dari sebelum ataupun uji satu arah. Jumlah rank positif atau T plus yaitu 3,5 tambah 1 tambah 3,5 tambah 3,5 ditambah 5 hasilnya 16,5. Rank negatifnya 0 karena tidak ada. Karena hasil penjumlahan ranknya adalah positif semua. Seperti pada tabel di samping sudah dibuat selisihnya, nilai mutlaknya, ranknya, dan juga tandanya. Tandanya ini menandakan apakah dia nilai yang positif ataupun nilai yang negatif. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus uji Wilcoxon. Nah, Z sama dengan T kurang sigma R per sigma R dikurang T kurang N kali N tambah 1/4. Lalu dibagi lagi akar N kali N tambah 1 dikali 2 dikali N tambah 1/24. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, Z-nya ini tadi yaitu 16,5. Mohon maaf, ini kesalahan dalam pengetikan. Ini tidak ada. Nah, ketika dimasukkan ke dalam rumus, N-nya ini tadi adalah 5. Jadi 5 dikali 5 ditambah 1/4. Lalu dibagi akar 5 dikali 5 tambah 1 dikali 2 dikali 5 ditambah 1/24. Hasilnya yaitu, jadi T ini ya teman, T ini yaitu hasilnya yang ini 16,5. Jadi dicantumkan ke dalam rumus yang ini tadi yaitu kesalahan dalam pengetikan 16,5 kurang 30/4 dibagi akar 5 kali 6 kali 11/24 sama dengan 16,5 kurang 7,5 per akar 340 dibagi 24 hasilnya 7,5 per akar 13,75. Hasilnya itu 2000 hasilnya itu 2,022. Nah, berdasarkan hasil perhitungan uji Wilcoxon-Signet rank terhadap waktu kerja petugas sebelum dan sesudah perlakuan diperoleh nilai Z hitung yaitu 2,02, yaitu hasil yang tadi. Nilai Z tabelnya atau alfa sama dengan 0,5, dua arah sama dengan plus minus 1,96 karena nilai Z hitung yaitu 2,02 lebih dari Z tabel yaitu sama dengan 1,96, maka
Hipotesis nol ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan waktu kerja petugas. Baik Ibu, sekian video animasi dari saya. Jika ada kata yang salah dalam saya menjelaskan dan banyak kekurangan dalam saya menjelaskan, mohon untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.